저는 아티카입니다. My name is Atika. Perkenalkan, nama saya Atika. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel SMPN 6 agar semakin maju, damai, dan sejahtera. Oke, mari kita serius. Karena kalau kebanyakan bercanda nanti kita kena depa. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang ketangguhan ayam jantan dari timur. Sebelumnya, saya mau bertanya kepada teman-teman yang baik hati, tidak sombong, dan rajin menabung. Apakah ada yang tahu? Apakah itu ayam jantan dari timur? Ayam jantan dari timur adalah julukan untuk Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari 1631. Sultan Hasanuddin terlahir dengan nama Muhammad Bakir Malombasi Daeng Matawang Karain Bonto Mangape. Sultan Hasanuddin sangat ditakuti oleh Belanda karena ketangguhannya melawan Belanda, sehingga disebut dengan ayam jantan dari timur. Malombasi Daeng dinobatkan sebagai Raja Goa ke-16 dengan gelar Sultan Hasanuddin pada bulan November 1653, menggantikan ayahnya pada saat beliau berusia 22 tahun. Sultan Hasanuddin melanjutkan perjuangan ayahandanya melawan VOC yang menjalankan monopoli perdagangannya di Indonesia bagian timur. VOC menganggap orang-orang Makassar dan Kerajaan Goa sebagai penghalang dan saingan berat. Sultan Hasanuddin memerintah Kerajaan Goa ketika Belanda sedang berusaha menguasai hasil rempah-rempah dan memonopoli hasil perdagangan wilayah timur Indonesia. Salah satu caranya adalah melarang orang Makassar berdagang dengan musuh Belanda, seperti Portugis dan sebagainya. Tentu saja keinginan Belanda ditolak mentah-mentah oleh Raja Goa. Kerajaan Goa menentang dengan keras hak memonopoli yang hendak dijalankan VOC. Dalam perjalanannya, terjadi pertempuran yang berlangsung di medan perang Sulawesi Selatan antara orang-orang Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dengan VOC yang dipimpin oleh Laksamana Spelman. Tahun 1666, di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Spelman, Belanda berusaha menundukkan kerajaan-kerajaan kecil, tetapi mereka belum berhasil menundukkan kerajaan Goa, karena Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk melawan Belanda. Pertempuran-pertempuran terus berlangsung, begitu pula selalu diadakannya perjanjian perdamaian dan gencatan senjata, namun selalu dilanggar oleh VOC dan merugikan kerajaan Goa. Pada saat peperangan, Belanda terus menambah kekuatan pasukannya, hingga pada akhirnya Goa terdesak dan semakin lemah. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Sultan Hasanuddin bersedia menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Setelah merasa perjanjian Bongaya itu sangat merugikan bagi rakyat dan kerajaan Goa, akhirnya pada 12 April 1668 perang kembali pecah. Sultan Hasanuddin memberikan perlawanan sengit. Bantuan dari tentara luar menambah kekuatan pasukan Belanda, hingga akhirnya berhasil menerobos benteng terkuat kerajaan Goa pada tanggal 24 Juni 1669. Pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 1670, Sultan Hasanuddin wafat dalam usia 39 tahun. Beliau dimakamkan di Bukit Pemakaman Raja-Raja Goa di dalam Benteng Kale, Goa di Kampung Tamalate. Dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87, tanggal 6 November 1573, Sultan Hasanuddin digelari gelar pahlawan nasional untuk menghargai jasa-jasa kepahlawanannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun ketikan. Bagaimana teman-teman? Apakah paham? Gak paham ya? Sama saya juga canda. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe, like, and share. 감사합니다. Bye-bye. Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting, sama sekali